Selamat datang dalam pelatihan penanganan manual yang aman atau Safe Manual Handling yang diselenggarakan oleh HSE Departemen. Dalam training ini, kita akan mempelajari teknik yang benar, resiko yang harus dihindari, dan langkah-langkah aman agar setiap aktivitas manual handling dapat dilakukan secara efisien tanpa membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Kenapa manual handling harus dilakukan dengan aman? Data statistik dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebutkan, terjadi 95.370 kasus kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang disebabkan oleh aktivitas manual handling yang tidak aman. Angka ini bukan hanya statistik di atas kertas, tetapi mencerminkan ribuan pekerja yang mengalami cedera, kehilangan waktu kerja, bahkan dampak jangka panjang pada kesehatan. Di lingkungan kerja kita, data menunjukkan 30% dari total kecelakaan kerja yang dialami operator SPX Express terjadi saat melakukan penanganan paket secara manual. Artinya, hampir 1 dari 3 kecelakaan yang terjadi berkaitan langsung dengan cara kita mengangkat, membawa, atau memindahkan barang. Dengan menerapkan praktik manual handling yang aman, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga membantu menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat, produktif, dan bebas dari resiko yang sebenarnya bisa dicegah. Aktivitas penanganan manual yang tidak aman memiliki resiko serius. Pertama, cedera otot dan tulang belakang yang dapat berujung pada kelumpuhan. Kedua, tertimpa beban yang diangkat, yang bisa mengakibatkan luka parah. Dan ketiga, terpapar bahaya dari beban itu sendiri, seperti benda tajam atau cairan bahan kimia berbahaya. Bagaimana cara melakukan manual handling yang aman? Penanganan manual atau manual handling adalah aktivitas mengangkut atau menopang beban atau objek dengan tangan atau tenaga fisik. Dalam praktiknya, penanganan manual mencakup berbagai kegiatan. Pertama, mengangkat atau lifting. Kedua, memindahkan atau moving. Ketiga, menurunkan atau lowering. Keempat, mendorong atau pushing. Kelima, menarik atau pulling. Dan keenam, membawa atau carrying. Semua aktivitas ini harus dilakukan dengan cara yang aman agar terhindar dari risiko cedera maupun kecelakaan kerja. Dalam penanganan manual handling, ada 3 hal penting yang harus selalu diperhatikan. Pertama, berat dan ukuran benda yang akan ditangani. Pastikan sesuai dengan kemampuan tubuh Anda. Kedua, posisi tubuh saat mengangkat maupun memindahkan. Gunakan teknik yang benar agar terhindar dari cedera. Dan yang ketiga, pandangan serta akses jalan. Pastikan jalur aman, tidak terhalang, dan mudah dilalui. Cara melakukan manual handling yang benar dimulai dengan 6 langkah penting. Pertama, berhenti dan pikirkan dulu. Periksa beban yang akan diangkat, pastikan jalur aman, dan tentukan tujuan dengan jelas. Kedua, posisikan kaki dengan benar. Berdirilah dekat dengan beban, buka kaki selebar bahu, dan majukan salah satu kaki untuk keseimbangan. Ketiga, ambil postur yang baik. Tekuk lutut, jaga punggung tetap tegak, dan arahkan pandangan ke depan. Keempat, pegang dengan kuat. Gunakan kedua tangan untuk memegang beban dengan kuat dan stabil. Kelima, gerakan kaki. Saat berbelok, gunakan langkah kaki, jangan memutar pinggang atau membungkukkan punggung. Dan keenam, letakkan dan sesuaikan. Turunkan beban dengan menekuk lutut, bukan membungkuk, lalu atur posisinya dengan aman. Dalam melakukan manual handling, ada perbedaan antara cara yang benar dan cara yang salah. Contoh pertama, merupakan cara yang benar, berdiri dekat dengan paket, posisikan kaki selebar bahu, lalu tekuk lutut, bukan punggung. Angkat paket dengan punggung tetap tegak, pegang dengan kuat,
dan jaga beban tetap dekat dengan tubuh. Contoh kedua, merupakan cara yang salah, mengangkat paket dengan membungkukkan punggung. Posisi ini berisiko tinggi menimbulkan cedera punggung dan kelelahan. Cara melakukan manual handling yang aman saat mendorong peralatan penanganan manual adalah sebagai berikut. Pertama, pastikan pandangan ke depan, jelas, dan tidak terhalang. Kedua, jaga punggung tetap tegak untuk mengurangi risiko cedera. Dan ketiga, posisikan lengan, serta siku lurus agar dorongan lebih stabil dan aman. Cara melakukan manual handling yang aman saat menarik peralatan penanganan manual adalah sebagai berikut. Pertama, pastikan pandangan ke depan, jelas, dan tidak terhalang. Kedua, jaga punggung tetap tegak untuk mengurangi resiko cedera. Dan ketiga, posisikan lengan, serta siku lurus agar dorongan lebih stabil dan aman. Potensi bahaya saat penanganan manual, dan praktik kerja aman yang perlu dilakukan. Berikut adalah contoh potensi bahaya aktivitas mengangkat dan menurunkan beban. Pertama, mengangkat atau menurunkan beban di atas 25 kg seorang diri, maka praktik kerja yang aman adalah dilakukan pengangkatan minimal oleh 2 orang. Kedua, membungkuk saat mengangkat dan menurunkan barang, maka praktik kerja yang aman adalah angkat dan turunkan beban dengan cara menekuk lutut, bukan membungkuk. Ketiga, mengangkat beban melebihi ketinggian bahu, atau menaruh beban di atas kepala, maka praktik kerja yang aman adalah pastikan posisi beban selalu berada di depan perut ketika mengangkat maupun menurunkannya. Keempat, posisi beban jauh dari tubuh saat mengangkat dan menurunkan beban, maka praktik kerja yang aman adalah pastikan beban selalu rapat dengan tubuh saat diangkat dan diturunkan. Kelima, pengangkatan tanpa pijakan yang kokoh dan datar, maka praktik kerja yang aman adalah memastikan lantai kerja kokoh dan datar sebelum mengangkat atau menurunkan beban. Dan keenam, terpapar bahaya dari beban yang diangkat, misalnya benda tajam atau bahan kimia, maka praktik kerja yang aman adalah luangkan waktu 3 detik untuk mengobservasi beban sebelum mengangkat atau menurunkannya. Selanjutnya, aktivitas membawa dan memindahkan beban, ada sejumlah potensi bahaya yang perlu diwaspadai. Pertama, membawa dan memindahkan beban di atas 25 kg seorang diri, maka praktik kerja yang aman adalah harus dipindahkan minimal oleh 2 orang. Kedua, tidak menggunakan peralatan penanganan manual yang sudah disediakan, maka praktik kerja yang aman adalah gunakan peralatan manual untuk membantu Anda membawa dan memindahkan barang. Ketiga, memutar pinggang saat memindahkan beban dari depan ke belakang, maka praktik kerja yang aman adalah jangan memutar pinggang, tetapi membalikkan seluruh badan. Keempat, memindahkan beban ke lokasi penyimpanan yang lebih tinggi dari bahu, maka praktik kerja yang aman adalah menggunakan tangga atau footstep untuk mengakses lokasi penyimpanan yang lebih tinggi dari bahu. Kelima, membawa beban dengan jarak yang terlalu jauh, maka praktik kerja yang aman adalah maksimal jarak untuk membawa beban secara manual adalah 2 meter. Gunakan alat bantu pengangkatan manual untuk jarak angkut lebih dari 2 meter. Dan keenam, kondisi lantai kerja licin atau berlubang, maka praktik kerja yang aman adalah tentukan rute yang aman sebelum Anda mulai membawa dan memindahkan beban. Aktivitas yang terakhir, aktivitas mendorong dan menarik peralatan penanganan manual, ada beberapa potensi bahaya yang harus diwaspadai. Pertama, seperti beban yang melebihi kapasitas maksimal peralatan, maka praktik kerja yang aman adalah ketahui beban maksimal peralatan penanganan manual sebelum digunakan. Kedua, posisi pinggang dan punggung yang membungkuk saat mendorong dan menarik peralatan, maka praktik kerja yang aman adalah pastikan punggung tetap tegak saat mendorong atau menarik peralatan manual. Ketiga, posisi tangan yang salah. Posisi tangan di bawah pinggul atau di atas bahu saat mendorong dan menarik peralatan, maka praktik kerja yang aman adalah posisikan tangan berada di antara bahu dan pinggul ketika mendorong dan menarik peralatan. Keempat, roda peralatan yang rusak,
maka praktik kerja yang aman adalah hentikan penggunaan hingga diperbaiki. Kelima, lantai kerja dalam kondisi menanjak atau menurun, maka praktik kerja yang aman adalah mintalah bantuan rekan kerja. Dan keenam, lantai kerja dalam kondisi licin atau berlubang, maka praktik kerja yang aman adalah tentukan rute yang aman untuk dilalui sebelum mengoperasikan peralatan. Pengendalian bahaya aktivitas penanganan manual. Dalam aktivitas penanganan manual, kita perlu memahami tahapan pengendalian bahaya agar bekerja lebih aman. Tahap pertama adalah eliminasi, yaitu dengan mengganti aktivitas manual menggunakan peralatan berbasis mesin, seperti forklift, pallet mover, atau konveyor. Tahap kedua, substitusi. Caranya dengan mengurangi berat beban yang diangkat, atau menyesuaikan jumlah personil dengan beban yang ada. Tahap ketiga, rekayasa teknik. Misalnya dengan menggunakan peralatan non-mesin, seperti hand pallet jack atau manual skisor lift. Atau mendesain meja kerja, konveyor, maupun tempat penyimpanan agar ketinggiannya tidak melebihi bahu. Tahap keempat, administrasi. Ini termasuk mematuhi batas maksimal beban perorangan sebesar 25 kg, melakukan rotasi kerja, beristirahat sesuai jadwal, serta melakukan pemanasan sebelum bekerja. Dan yang terakhir, alat pelindung diri atau APD. Salah satunya dengan menggunakan sarung tangan untuk melindungi tangan dari cedera. Demikian materi pelatihan penanganan manual yang aman atau safe manual handling yang telah Anda ikuti. Silakan lanjutkan dengan mengisi post-test sebagai bentuk kehadiran serta evaluasi pemahaman Anda terhadap materi yang telah disampaikan. Dan jangan lupa berikan masukan dan saranmu terhadap sesi training kali ini pada link di bawah ini. Masukan Anda sangat berarti untuk peningkatan kualitas training selanjutnya. Ingatlah selalu, setiap aktivitas manual handling memiliki risiko. Dengan memahami teknik yang benar, menerapkan langkah-langkah keselamatan, dan menggunakan alat bantu bila diperlukan, kita dapat mencegah cedera serta menjaga produktivitas kerja. Mari kita biasakan bekerja dengan aman, mulai dari diri kita sendiri, demi keselamatan bersama. Sampai jumpa pada sesi training berikutnya, dan tetap utamakan keselamatan. Terima kasih atas partisipasi Anda. Patuhi setiap prosedur di tempat kerja.